Baiklah, perkenalkan nama saya Yosef Sandi Susanto dengan NPM 1717051064. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah pemrograman mobile lanjut. Di kelompok saya yaitu zona pelajar, kami membuat aplikasi berupa aplikasi reminder atau pengingat yang berisikan jadwal-jadwal ataupun tugas yang digunakan untuk pelajar ataupun mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya kerjakan atau kontribusi saya di kelompok ini, yaitu pada menu login dan juga register. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langsung dari file login Dart. Di sini kita pertama import package HTTP dengan package http.dart shttp, lalu Flutter material, lalu ada home di mana nanti setelah berhasil login dia akan menuju ke home, lalu ada register.dart di mana ada tombol yang akan mengarahkan ke register. Pertama kita membuat kelas login dengan extend create stateful widget dengan login state, create state, new login state. Nah, pada kelas login state ini kita tambahkan variabel string email dan password dengan final key yaitu new global key atau form state. Di sini kita juga menambahkan variabel bool secure text sama dengan true. Lalu kita membuat function show height dengan state-nya yaitu secure state sama dengan not secure state text. Lalu ada function check yaitu dimana form sama dengan key.currentState, if form.validate dimana kalau formnya itu berhasil divalidasi maka form akan melanjutkan fungsi simpan, melaksanakan fungsi simpan lalu menjalankan function login. Nah, di function login ini dia ngepost data email dan password yang sudah diisi ke URL ini yaitu panel.seranin.myid/zonapelajar/login.php atau API-nya. Jika statusnya sama dengan 1, maka navigatornya dia akan build context new home. Maka jika sukses, maka dia akan lanjut ke state home. Atau 0, yaitu akan menampilkan show dialog email atau password salah. Else, terjadi kesalahan atau silakan ulangi lagi. Nah, ini adalah function show dialog yang jika untuk memunculkan notifikasi. Void show dialog string message, dari parameternya adalah message yaitu ini stringnya di email atau password salah. Lalu kita build konteks builder build konteks seperti itu dengan background colornya itu warna ungu. Untuk bentuknya itu kotak, border radiusnya ada sedikit 20, dengan kontennya teksnya berwarna putih dan seterusnya. Lalu ada text close. Nah, ini adalah untuk widget untuk build dari UI login ini sendiri. Lalu yang pertama ada bodinya single child scroll view, jadi nanti pada saat keyboard keluar tampilannya bisa di scroll. Untuk UI seperti ini. Di sini ada image asetnya yaitu waifu.png dengan teks login yaitu ini, dengan margin yang sudah disetting left 20, right 20, padding 10, right 10. Lalu dalam form masuk ke widget form yaitu ada validator. If validatornya atau if formnya kosong, maka dia akan return please insert email. Begitu juga dengan password. Nah, untuk password dia menjalankan function secure text yang sudah kita buat tadi. Jadi untuk menghilangkan password yang diketik itu.
Selanjutnya ada size box ini untuk seperti enter. Lalu ada button login, dimana button login saat diklik dia akan menjalankan function check. Nah, ini adalah UI untuk text don't have any account sign up di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang register.dart. Ada register.dart. Untuk void main-nya dia menjalankan new register dengan create register state. Dalam register state juga ada variabel nama, email, dan password, karena yang dibutuhkan adalah itu. Ada 3 form. Lalu sama seperti tadi, function show height untuk password secure text. Lalu ada function check juga untuk function save dan menjalankan function login ini. Function untuk post data ke API. Jika statusnya berhasil, maka ada show dialog berhasil mendaftar. Jika 0 email sudah digunakan atau yang lainnya terjadi kesalahan. Ini adalah show dialog sama seperti sebelumnya, dan ini adalah widget untuk membangun UI-nya. Sama seperti yang sebelumnya, hanya ditambahkan satu baris pada form, yaitu nama lengkap. Selanjutnya saya akan mendemokan. Sini contoh, saya tulis Yesua dengan email yesuasandi@gmail.com. Lalu untuk passwordnya 123456. Lalu kita coba klik sign up. Nah, maka akan memunculkan function show dialog yang sudah kita deklarasikan di sini dengan warna di purple dan selanjutnya. Ini dia menampilkan message berhasil mendaftar, artinya statusnya 1 atau berhasil. Kita klik close. Lalu kita coba login. Lalu kita coba klik login. Nah, dia berhasil login. Jadi ini adalah tampilan home dari setelah tampilan login. Jika berhasil login, dia akan masuk ke sini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Rica Yadi dari kelompok Senap Pelajar. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagian saya, yaitu pada bagian API. Nah, di sini contoh ada untuk API pendaftaran atau register. Di sini pada footernya dia akan mengirimkan variabel nama, email, dan password. Kemudian akan masuk ke PHP-nya. Di sini kita tangkap. Di sini menggunakan post karena di sini metodenya juga post ya. Kemudian kan ditangkap. Di sini nama, email, dan passwordnya itu ditangkap nilai variabelnya. Kemudian dicek emailnya apakah ada di database. Jika belum, jika sudah ada maka akan dikembalikan nilai 0. Tetapi jika belum maka akan dimasukkan ke database dan dikembalikan nilai 1. Kenapa di sini menggunakan 0 dan 1, tidak menggunakan seperti format JSON message error atau message sukses? Nah, di sini saya menggunakan 0 dan 1 karena lebih mudah saja untuk penggunaannya. Jadi di sini bisa digunakan lebih mudah, seperti status sama dengan 1 berhasil, jika 0 gagal gitu. Lebih mudah aja. Kemudian di sini ada untuk login juga. Nah, untuk login ini masih sama seperti tadi, tetapi di sini hanya email dan password saja.
kemudian dicek di database apakah ada email dan password tersebut. Jika ada, maka akan dikembalikan nilai 1, jika tidak ada maka akan dikembalikan nilai 0. Selanjutnya ada di sini untuk penginputan schedule, inputan add schedule ini. Nah, di sini kita menerima ada string ID, ID penggunanya, kemudian nama ini adalah contohnya seperti ini. Nama itu adalah nama kursusnya atau nama mata kuliahnya, kemudian harinya itu hari apa dan di jam berapa, kemudian dia ada di ruangan yang mana, ada di ruang mana. Contohnya jika kita tambahkan di sini misalnya kita hanya menambahkan hari Senin sampai Jumat saja. Contohnya di sini adalah hari Selasa, kita tambahkan mata kuliah mobile lanjut di kelasnya di GIG. Kemudian pilih di sini jamnya jam 15.30. Kemudian kita simpan. Nah, maka dia berhasil ditambahkan. Kemudian kita cek lagi di database apakah sudah masuk atau belum. Schedule. Nah, di sini ada ya mobile lanjut Tuesday di 15.30 di GIG. Kemudian setelah diinputkan dia akan menampilkan 1 jika berhasil diinputkan, kemudian menampilkan 0 jika gagal. Selanjutnya adalah untuk menampilkan schedule-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita langsung mengambil ID dan hari pada local user, local phone-nya itu, lokal HP-nya. Di situ hari apa. Kemudian dikirimkan data ID dan harinya ke PHP ini, dan di PHP akan mengembalikan nilai kurang lebihnya seperti ini JSON-nya. Ini adalah untuk hari Senin atau Monday. Contohnya di sini kan bisa dilihat kalau hari Senin hanya ada itu, tapi jika Tuesday misalnya Tuesday, nah dia ada 3. Kemudian setelah diambil data JSON-nya maka dibagi menjadi, di sini ada nama, jam dan ruang ya. Nama, jam dan ruang. Kemudian disimpan ke dalam list data dan ditampilkan dalam bentuk list view ya. Berikut ini list view-nya, ada hari Senin itu ada apa aja, hari Selasa ada apa aja, Rabu apa aja. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bagian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syahputra Negara, NPM 1717051057. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur dari add schedule dari zona pelajar. Yang pertama di sini di home itu ada flat button icon itu 2, yaitu pertama my schedule dan my task gitu ya. Jadi kalau kita pencet ada button bar, kita pencet di tengahnya itu dia bakal ke add dart. Nah, di sini add dart itu di add dart itu kita ada flat button icon juga, dimana ketika kita pencet add schedule dia bakal ke
my schedule itu sendiri gitu. Di my schedule.dart. Nah, di sini my schedule.dart kita lihat di sini ada schedule.dart itu. Nah, di sini ada scroll view, single child scroll view. Jadi di select day ini ada, di sini nih ada Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday. Nah, di sini nih sebenarnya dia nih container juga ya, container child dari teks, bukan child dari teks, bukan container, maaf. Child teksnya itu merupakan anak dari single child scroll view tuh. Misalkan di sini misalkan kita Monday, nah teks kita bisa ngatur teksnya, ukuran teksnya, ukuran fontnya. Nah, karena di sini harinya itu mohon maaf, harinya itu hari kerja ya, Senin sampai Jumat gitu ya. Di sini kita buat sama semua. Misalkan di sini Monday itu teks align left, dia artinya ke samping ke kiri, kemudian colornya white, color backgroundnya white, kemudian font size-nya itu 20, fontnya kita buat tebal gitu ya. Di sini bold kita buat. Di situ ada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday kita buat sama semua biar seragam gitu. Maaf. Nah, kemudian di sini kita buat karena ini buat pelajar kan, nggak mungkin pelajar tuh kalau nggak sekarang nggak mungkin sampai hari Sabtu. Kemudian kita lihat di sini selain select data tadi scroll through, di sini ada pilih course name, kelas. Nah, kita jalanin aja ya. Di sini text field biasa, edit text biasa. Kemudian kita isi misalkan PEMSIS gitu. Terus kita di sini kita pilih kelasnya ya. Kelasnya itu misalkan karena ini untuk semua orang, nggak kita buat drop down karena nggak buat ilkom doang. Tapi di sini kita isi aja misalkan geek gitu ya. Bentar. Kita isi geek. Nah, terus selanjutnya kita di sini bisa pilih waktu ya. Di sini ada jamnya, misal kita jam 15 terus 38 16. Nah, di sini kita bakal menunggu ke loading ke API-nya tadi ya, ke web, karena database-nya di hosting di web gitu ya, di web kawan saya. Nah, kita tunggu sampai dia berhasil. Nah, kalau udah berhasil nanti dia bakal nongol di home, bukan di home ya, di di listnya ya. Bentar, maaf, agak lag. Nah, kita pencet misalkan home, kita pencet home-nya di my schedule. Nah, dia bakal nongol. Nah, di sini nongol jadwalnya yang udah kita tambahkan tadi. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patar, NPM 1717051051. Di sini saya akan menjelaskan tampilan dari home yang pertama. Jadi kita masuk menu home. Ini adalah menu setelah kita masuk dari menu login. Jadi di sini ada teks welcome Yusua, it's Saturday, ada list view-nya. Setelah itu di bawah ini ada kita buat kontainer baru untuk membuat box-nya ini. Nah, untuk membuat box-nya ini kita bisa lihat ke bawah, dia memakai media query. Jadi untuk apa media query-nya? Untuk membagi dua. Jadi kan di sini ada dibuatkan size with media query. Jadi dari layarnya ini kami membagi dua layar itu dan membuatnya di bawahnya menjadi kontainer dengan style putih. Setelah itu dibuat bordernya dengan radius 25-25 di top left dan top right-nya. Oke, selanjutnya masuk ke bawah. Di sini juga dibuat kontainer dengan media query juga. Media query-nya ini dari setengah dari yang putih ini tadi. Jadi kalau yang misalnya yang pertama paling gede ini dia cuma setengah. Nah, height per setengah dari tingginya semua. Kalau yang box 2 biji ini dia memakai setengah dikurang 30. Jadi biar ada seperti paddingnya di atas ini. Setelah itu dimasukkan icon juga. Baru di bawahnya dimasukkan teks my schedule. Oke, selanjutnya langsung masuk lagi. Setelah card ini kita masuk ke my schedule. Di sini ada tampilannya juga. Oke, nah kita masuk ke my schedule. Di codingan my schedule ini telah memakai API yang sudah dijelaskan oleh
teman saya Ari Cahyadi. Jadi dia tinggal nge-send API ke alamatnya, nanti bisa kita lihat alamat API-nya. Dia melakukan request. Nah, dia bisa kita lihat di sini untuk Selasa, Rabu ada API-nya tersendiri. Nah, ini adalah API-nya. Jadi nanti fungsi-fungsi ini dipanggil di atas. Kelas-kelas Rabu, kelas Selasa itu dipanggil di atas untuk membentuk list view dari ini. Jadi untuk list view ini sama saja ya, karena dia memakai list view builder. Paling hanya kita kasih warna, kita kasih color, kita kasih teks gitu doang. Jadi tampilnya sama aja. Ini juga nanti yang muncul sesuai dengan yang ada pada API-nya. Jadi jika dia sukses menerima API, maka dia muncul Monday, Tuesday, Saturday, Wednesday. Nah, untuk saat ini karena di data kami hanya ada Monday, Tuesday, Wednesday, yang tampil hanya ini saja. Oke. Kembali lagi. Selanjutnya ke MyTask. Di MyTask ini tampilannya sangat mirip juga tampilan utama, hanya saja yang bawah diberikan color yang berbeda. Jadi ini masih belum memiliki API, jadi hanya view-nya saja. Jadi datanya belum ada. Baru ada juga lagi dari floating button ini kita bisa add lagi, ada add schedule dan add task. Di sini juga ada image assets ya. Jadi ini untuk aset yang diambil dari aset yang ada pada kami. Ada add schedule juga, ini untuk menambah schedule. Jadi setelah kita menambah schedule, kita mengisikan data dengan form yang ada. Selanjutnya saat kita telah melakukan submit, nah kita lihat hari apa sekarang, Saturday, Friday. Nah, untuk API-nya kami masih hanya membuatnya sampai hari Jumat saja. Dikarenakan apa? Dikarenakan perkuliahan hanya dari Senin sampai Jumat. Jadi untuk hari Sabtu tidak kami buat. Dan jika kita memasukkannya di Thursday, kita pilih tanggalnya, dia akan memunculkan box berhasil ditambahkan. Nah, setelah itu kita close. Ini akan pergi lagi navigation ke halaman utama tadi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk membuktikan data itu masuk, kami membuat list view-nya terlihat. Jadi ada dua. Harusnya hanya satu saja. Hanya saja jika kami hanya membuat satu saja yang tampil, maka untuk hari ini jadwal yang ada itu kosong. Untuk MyTask juga sama, dia mengirimkan API. Untuk codingannya add schedule. Bisa kita lihat ini adalah API-nya yang dipakai, panel Salarin My Season Jurnal Pelajar is schedule. Jadi dia mirip seperti JS ya, menggunakan await. Dia masukkan badinya, ini adalah data yang akan dikirimkan, nama, ruang, jam, hari. Jadi dia di send ke API-nya, dan nanti data-data yang di send itu akan ditangkap di halaman home tadi. Oke, cukup sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.